Lao Tse pernah berkata bahwa ketika saya mengubah pola pikir saya, kata-kata saya berubah. Ketika saya mengubah kata-kata saya, tindakan saya berubah. Ketika saya mengubah tindakan saya, habit saya berubah. Ketika saya mengubah habit saya, karakter saya berubah. Dan ketika saya mengubah karakter saya, takdir saya berubah. Itu artinya, jika kita ingin mengubah takdir, hal pertama yang harus kita ubah adalah pola pikir kita. Lalu, bagaimana cara mengubah pola pikir kita secara baik dan benar, bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan, sehingga kita membutuhkan beberapa langkah berikut untuk dapat mengubah pola pikir kita. Yang pertama, misalnya kita membutuhkan pelatihan berpikir jernih atau think straight. Bagaimana kita dapat berpikir jernih atau berpikir lurus? Hal ini diperlukan tentunya agar kita terhindar dari kekacauan dan ketidakjelasan. Apalagi di era tsunami informasi seperti sekarang ini, di mana informasi itu berseliweran dan kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Dan yang kedua, kita dapat memperkaya hasanah terapi berpikir jernih kita dengan apa? Yaitu dengan buku, dengan video, dengan audio, ataupun dengan pengalaman kita sehari-hari. Nah, mengapa sih kita sulit berpikir jernih di era kelebihan informasi ini atau information overload? Era kelebihan informasi ini membuat kita sulit berpikir dikarenakan sangat banyak kekeliruan berpikir, baik itu yang datang dari diri kita sendiri maupun datang dari orang lain. Hal kedua yang membuat era kelebihan informasi ini semakin menyusahkan kita dalam berpikir jernih adalah karena banyaknya hoax, banyaknya sampah informasi yang terproliferasi atau tumbuh subur di konten-konten lini masa kita. Hal ketiga yang membuat kita sangat susah berpikir jernih di era kelebihan informasi adalah adanya bias kognitif. Seperti bias konfirmasi, kita hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan kita, maupun bias-bias lainnya yang memang ada di dalam cara berpikir kita. Berpikir jernih itu saya analogikan seperti dengan mencari air yang jernih. Kita harus ke pegunungan. Inilah yang kemudian disebut sebagai argumentasi. Selain itu, kita harus mempunyai filter yang baik, alat yang baik. Inilah yang disebut sebagai berpikir kritis. Nah, ketika kita sudah ke pegunungan mencari air yang sangat jernih, ditambah filter air yang baik atau argumentasi dan berpikir kritis, maka kita akan dapat berpikir secara jernih. Nah, adapun cara-cara untuk dapat berpikir jernih di era kelebihan informasi ini adalah yang pertama, kita harus menerapkan dikotomi kendali. Teman-teman mungkin sudah membaca buku Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring. Situ dijelaskan bagaimana kita tidak dapat mengendalikan apa yang di luar kendali kita. Misalnya seperti cuaca, opini orang lain, politik secara umum. Sementara kita dapat mengendalikan hal-hal yang ada dalam kendali kita. Misalnya keyakinan kita, perasaan kita, emosi kita, pikiran kita. Hal kedua, agar kita dapat berpikir jernih adalah kita harus menerapkan filter informasi yang tidak benar menggunakan apa? Critical thinking. Nah, pada video-video sebelumnya kami telah menjelaskan tentang cara-cara berpikir kritis. Cara ketiga untuk kita dapat menerapkan think straight atau berpikir jernih adalah jangan percaya pikiran Anda. Maksudnya apa? Bahwa ada ratusan bias kognitif, misalnya Rob Debely telah menjelaskan 99 bias kognitif. Buku-buku lainnya juga begitu banyak menjelaskan tentang bias kognitif. Nah, kita harus melakukan rethinking atau berpikir kembali atau think again sebagaimana kata Adam Grant, bahwa jangan-jangan hal yang kita yakini selama ini adalah dogma, bukanlah pemikiran yang benar. Dan cara yang terakhir untuk berpikir jernih adalah kita harus meluangkan waktu kita untuk berpikir. Kita harus berpikir sedikit lebih lambat, atau seperti kata Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow, bahwa berpikir lambat atau berpikir reflektif itu adalah sistem berpikir dua, agar kita dapat mencerna baik-baik informasi tersebut. Sementara di sisi seberangnya ada sistem berpikir satu atau berpikir cepat atau berpikir refleks. Sehingga itulah 4 cara agar kita dapat berpikir jernih. Nah, apa sih dampak dari berpikir jernih bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, bahwa berpikir jernih itu memang butuh usaha. Seperti analogi tadi, kita mencari air jernih butuh usaha. Kita harus ke pegunungan atau kita harus memiliki filter air jernih yang baik. Karena memang sejatinya bahwa berpikir jernih itu ya butuh usaha, seperti ketika kita menunggu air yang jernih. Pertanyaan kemudian, apakah teman-teman mau meminum air yang mengandung bakteri,
virus, air yang kotor, atau bahkan teman-teman meminum air comberan. Begitulah ketika kita mengkonsumsi informasi-informasi yang hoax dan konten-konten negatif lainnya. Berpikir jernih membutuhkan upaya berpikir 2 kali. Berpikir yang pertama adalah berpikir sebagaimana biasanya kita memproses informasi, sementara berpikir yang kedua kali itu adalah memikirkan hasil pikiran kita yang pertama. Betul bahwa usaha ini tentu sulit, bukanlah sesuatu yang mudah, karena usaha yang sulit itu mendatangkan hasil yang mudah. Sementara usaha yang mudah, berpikir 1 kali atau berpikir cepat, itu pada akhirnya akan mendatangkan hal yang sulit. Jika kita berpikir jernih, pikiran dan hidup kita akan sehat dan berumur panjang. Akhirul kalam, dalam sufisme Islam, ilmu itu dianalogikan sebagai air dan jiwa sebagai wadah dalam menerima air atau ilmu tersebut. Percuma wadah jiwa kita itu bersih kalau air ilmu yang kita teguk itu kotor atau tidak jernih. Begitupun sebaliknya, percuma pula air ilmu yang kita teguk itu bersih tetapi wadah jiwa kita itu kotor, sehingga kita harus menjernihkan jiwa kita atau otak kita, critical thinking kita, dan memastikan bahwa ilmu yang kita terima itu adalah ilmu yang jernih pula. Selamat berpikir jernih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan join komunitas dan kursus Resensi Institute dengan klik bio deskripsi di bawah ini.